Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Siddiq dan rekan saya Nisaf dalam program Suara Suara Kebaikan. yang akan terus menyuarakan suara-suara kebaikan yang kadang tidak didengar oleh orang. Dan kita akan selalu berfokus kepada moto kita adalah It's great to be great, but it's greater to be human. Oke. Luar biasa. Pada kesempatan kali ini kita tengah kedatangan bintang tamu kita yang luar biasa. Boleh perkenalkan Ibu, namanya siapa? Nama saya Ibu Emma. Ibu Ya, Emma. Asal dari mana? Dari Jakarta Utara. Oh, dari Jakarta Utara Iya. dekat ya. Iya. Di mana Jakarta Utara? Kamal. Kamal. Oh, di Kamal. Kecamatan Penjaringan. Oh, Penjaringan. Kegiatan Ibu sehari-hari? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Suami? Kerja proyek gitu. Kerja Kerja proyek. proyek. Jadi LDR ya, Ibu sama suami. Apa gimana? Pulang tiap hari? Pulang sih, masih sempat pulang tiap hari. Anak ada berapa Ibu total? Anak baru satu, yang sama saya itu satu. Yang ngikut neneknya dua. Oh gitu. Neneknya di mana tinggalnya? Di Tangerang. Kenapa ikut tapi neneknya itu dua? apa ya, semenjak karena saya ini kan perkawinan kedua, jadi anak-anak sekolah di sana, gitu. Jadi jauh dari saya, jadi dia milih sama neneknya. Tapi masih sering Komunikasi, video call gitu iya, pasti enak. sering nanya kabar, apa, masih telepon-teleponan, kayak gitu. Alhamdulillah anak-anak saya di sana sehat, iya. Kabar dengar anak sehat aja udah seneng banget. Iya, betul. Berarti anak terakhir adalah? Raina. Oh, Raina Safa Salsabila. Raina Safa Salsabila. Safa Salsabila. Iya. Namanya cantik banget ya. Kenapa itu namanya Raina, Bu? Ada kisahnya nggak? Iya, ini aku nanya ke anak aku yang pertama, kayaknya ini nama bagus katanya kayak gitu. Ada artinya. Aku juga ada apa ya, waktu itu sempet ini akhirnya ya udah aku putuskan ini. Jadi antara perpaduan gitu. Oh, gitu. Iya. Berarti sekarang Raina yang tinggal sama Ibu. Iya. Gitu. Iya. Tinggal sama saya. Luar biasa. Alhamdulillah. Oh, Raina, gimana kondisinya? Boleh cerita tentang Raina ini gimana? Raina terlahir spesial. Saya nggak nyangka saya dikasih anak Down syndrome. Pas lahir sempet saya seperti kaget, shock. Sempet. Umurnya berapa tahun Raina? Sekarang setahun setengahan lebih, 18 bulan. Jadi pas lahir tuh udah langsung terlihat kalau misalnya Raina itu spesial atau Spesial. Dokter udah ngasih tahu. Dokter ngasih tahu ke suami saya bahwa anak ibu spesial, disebut Down syndrome. Di saat saya mengalami rasa sakit jahitan habis operasi sesar, suami saya langsung ngasih tahu saya bahwa anak kita terlahir anak Down syndrome. Di situ bayangan saya anak Down syndrome. Saya nggak nyangka, saya nggak ada keturunan anak keluarga, saudara, anak saya sehat. Sebelumnya punya anak dikasih Down syndrome. Saya mikir orang-orang aja gitu yang Down syndrome. Di situ saya terpukul banget, gitu. Nggak nyangka, nggak percaya. Akhirnya saya pendarahan saat itu. Karena stresnya. Saya masuk lagi ke ruang operasi, transfusi darah 2 kantong. Alhamdulillah saya masih dikasih keselamatan untuk merawat Raina sampai sekarang. Di saat saya pulang dari rumah sakit, dia tidak pulang karena kondisinya kuning. Nafas prematur tidak. Badannya kuning, nafasnya bunyi seperti orang ngorok, dan di perutnya itu kenceng gitu, kayak nafasnya tuh kelihatan kayak apa sih, kayak pompa gitu. Oh iya, naik disebutnya retraksi kalau kata dokter. Iya. Terus pulang di rumah nangis dalam keadaan biru, panik lah. Saya sebagai orang tua masih belum ngerti anak Down syndrome itu seperti apa. Saya balik lagi ke rumah sakit itu, dokter bilang, "Ibu,
anak ibu ini Down syndrome. Anak Down syndrome itu pasti ada penyakit bawaan. Saya disuruh dirujuk ke rumah sakit yang di atas itu kan. Aku ke RSUD dekat rumah. Aku bawa ke sana, masuk ke NICU seminggu. Saat itu ASI aku masih keluar tapi dipompa, ya kan. Setelah itu pas dicek di rumah sakit itu, iya ada jantung bocor. Anak saya 3 mili sampai 4 mili itu. Pada saat itu. Terus kata dokter, kita coba ya Bu minum obat. Siapa tahu bisa menutup sendiri. Saya ikutin ya kata dokter. Saya minum obat. Sekitaran 4 sampai 5 bulan saya tanyain lagi ke dokter. Dok, bagaimana kondisi anak saya? Apa sudah bisa menutup sendiri? Pas dicek lagi, maaf ya Bu, ini belum bisa menutup sendiri. Saya rujuk ya Bu ke Rumah Sakit Harapan Kita. Di saat itu saya berpikir kalau udah dirujuk itu pasti udah parah. Udah parah, saya mikir. Bayangan saya tuh Rumah Sakit Harki itu yang udah yang gimana-gimana tuh. Karena saya emang awam sama penyakit itu, saya awam. Saya ngalamin anak yang ini ngerasain seperti itu. Saya ikutin. Di saat itu pun juga ekonomi kami belum membaik. Dengan saya minjem sama tetangga buat ongkos, saya datang ke rumah sakit. Pertama buat ongkos aja minjem ya? Iya. Pertama kali kapan tuh datang ke sini? Tahun berapa? Masih 2023. Waktu itu bulan Agustus kalau nggak salah. Terus pertama daftar itu kan emang nggak bisa ya Pak, karena emang saya belum online, saya juga nggak ngerti itu caranya bagaimana. 3 hari kami balik lagi karena udah didaftarin. Terus pertama kali kita berobat, diperiksa namanya di echo ya. Kalau di echo gitu ya. Di echo, dan itu langsung saya disuruh, anak ibu harus dirawat. Dirawat Dok, kenapa? Ibu nggak lihat nafasnya seperti ini. Ya saya ngeliatnya kalau emang orang biasa nggak ngerti, biasa aja ngeliatnya. Ibu lihat anak ibu nafasnya sesak gini. Ya saya panggil suami saya, mana ini ya anak dirawat. Saya mikir saat itu dirawat perlu biaya apa segala macam. Ya udah saya turutin kata dokter, udah dirawat aja demi anak kita sembuh. Dirawat lah saat itu. Dirawat. Ternyata anak jantung bocor itu cairan harus dibatasi seperti susu, ya kan. Nah saya waktu itu belum tahu, jadi itu setiap anak saya nangis di rumah saya pikirnya aus gitu ya, dengan yang takaran tuh 150, kadang 90 cc, kadang sampai 100 habis gitu ya. Ternyata itu yang membuat dia sesak seperti itu. Iya, waktu itu saya ikutin kata dokter, udah dirawat pulang 3 bulan kemudian kita suruh balik lagi buat ini dirawat lagi karena saya masih emang belum paham saat itu untuk penanganan jantung tuh seperti apa. Nafasnya sesak lagi, ini nafasnya masih sesak, dirawat lagi ya. Udah saya ngikutin lagi, dirawat lagi. Ya Allah, kasihan banget anak saya. Dirawat, sudah pulang lagi, udah mendingan dah tuh saya ikutin cara dokter, dibatasin cairannya, susunya ya. Dan itu masih belum pakai NGT. Terus udah mendingan dah tuh. Nah, aku dapat jadwal, katanya mau dikateter nih. Ya kan, kata dokter jantungnya mau dikateter. Nah, dapat jadwal bulan November, ya kan. Tahun 2023. Ini 2024, November. Terus selama menunggu mau kateter, anak saya berat badannya harus dinaikin. Sedangkan itu susah banget buat naik berat badannya 1 aja dah. Naik tingkatnya dari yang 4,5 kilo ke 46 itu aja susah banget, Masya Allah. Terus saya dirujuklah ke dokter nutrisi, ahli gizi gitu ya, ke RSAB Harkit. Di situ saya dikasih susu sama dokternya. Sebelum kita lebih jauh ke sana deh, aku masih penasaran sama kondisi ibu ketika Raina dinyatakan Down syndrome. Iya. Itu apa yang ada di pikiran ibu pada saat itu? Pikiran, sekarang kan udah mulai pengobatan, artinya ibu udah mulai menerima ya kondisinya apapun itu spesial. Ya berarti kan tandanya Allah memang memilih ibu sebagai dititipin nih Raina sama ibu. Tapi ketika awal datang Raina lahir ke dunia ini, apa yang ada di pikiran ibu Down syndrome itu?
Pikiran saya saat itu, dia anak yang, apa sih ya, yang selalu diremehkan sama teman-temannya, Bakalan diremehkan. diremehkan. Lebih khawatir masa depan masa anak ibu depannya. gimana Terus gitu dia ya. bisa nggak ya sekolah seperti anak-anak yang lain gitu. Terus dia bakalan dibully nggak ya gitu loh. Terus keluarga bisa nerima apa enggak ya. Terus sekitar juga ya, kayak lingkungan gitu ya. Kira-kira anak saya ini apa buat gunjingan, buat apa kayak gitu. Iya, di Tapi omongan selama ini tetangga. dari keluarga, Ketakutan terbesar saya. dari keluarga ibu, keluarga suami atau keluarga ibu ada sesuatu yang sentimen gitu nggak omongan ke ibu? Ada. Ngomong anak saya dipanggilnya lato-lato. Ya Allah. Panggilnya lato-lato. Karena? Nggak tahu, saya nggak ngerti. Terus keluarga bilang, keseringan saya bolak-balik ke rumah sakit. Emang anak lu dibawa ke rumah sakit lagi? Iya, Po. Ikhlasin aja katanya anak lu. Udah digituin. Masya Allah. Terus kalau emang diikhlasin tuh anak sakit, didiemin aja. Nggak kita obatin. Saya berpikirnya, saya sudah diamanatkan ini, suruh ikhlasin. Dia nggak ngerasain perjuangan saya saat hamil, ngerasain sakitnya, ngerasain ngidamnya. Lahiran saya sakit, disesar, ya kan, ngerasain suntik di belakang. Nggak ngerasain itu semua dia. Dibilangnya enak banget, suruh ikhlasin. Saya sama suami saya bertekad. Saya sama suami saya bertekad. Kemana aja dokter nyuruh berobat saya ikutin. Punya duit nggak punya duit, saya jalanin. Jadwal kontrol besok sekian ke dokter ini, saya jalanin. Saya dari rumah tujuan saya berobat anak saya. Disuruh dokter nutrisi, saya ikutin. Suruh dokter endokrin, hipertiroidnya, saya ikutin. Ke dokter ini saya ikutin. Karena emang setiap saya bertanya, Ibu, kalau anak Down syndrome emang lebih banyak cenderung ada penyakit bawaannya. Boleh tahu nggak apa? Kan banyak orang tua di luar sana yang ketika tahu anaknya ada spesial ya, terus nggak menerima gitu, artinya mungkin agak butuh waktu lah. Atau misalnya kayak masih menghujat keadaan. Momen apa nih yang membuat ibu kayaknya ya udah ini anak saya gitu, pasti kan awalnya berat. Saya saat itu berpikir kayak itu. Saya ngalamin apa sih ini, apa sih keinginan saya sama suami saya. Keturunan, punya keturunan, ya kan. Di umur saya saat ini, saya apa sih pengen punya keturunan dari masing-masing. Karena terus apa saya ikhlas ya, sudah ikhlas menerima anak saya ini ya, emang saya ngerasain hamilnya ini loh. Berat ya. Berat. Perjuangan idamnya capek, sakit, lelah segala macam. Lahirannya sakit. Kalau lahiran normal sekali sakit udah. Kalau sesar sampai bertahun-tahun masih keberasa. Yang ngalami semua yang namanya sesar pasti keberasa, semuanya ngerasain. Yang dari disuntik dari belakang, yang sakitnya yang di tulang itu. Ya artinya kan ada beberapa orang tua yang kadang susah menerima. Ada tuh beberapa, saya mendengar cerita awalnya punya anak spesial, terus nggak sengaja anaknya ngelus pipi ibunya, mama. Nah itu yang membuat kayak, oh ini anak saya. Apapun keadaannya, anak ini harus sukses suatu hari nanti. Nah, ada momen-momen seperti itu nggak dengan Raina? Ada. Ada apa tuh? Saat kebersamaan saya setiap hari bersama dia, 24 jam saya sama dia. Walaupun saya bilang sama anak saya, walaupun kamu anak Down syndrome, mama tetap sayang. Kamu tetap buah hati mama. Kamu anugerah terindah dari Allah yang diberikan buat mama, untuk mama. Kamu adalah rezeki yang Allah berikan kepada mama. Mama terima, mama ikhlas ngejalanin semua. Yang penting Raina sehat. Sebenarnya saya setiap bersama dia, saya ngomong kayak gitu aja ngeliatin saya gitu, kayak seakan-akan kayak ngerti gitu. Setiap saya dirawat inap itu 3 rumah sakit,
yang yang waktu pas aku lahir sampai terakhir 3 kali, yang di RSUD 2 kali, yang di RS Jantung Harapan Kita, yang pediatrik 2 kali, yang RSAB Harapan Kita 7 kali, sampai sekarang di ICU. Sekarang di ICU. Sekarang di ICU. Sebelum ke ICU itu, dia nafasnya tidak sesak ini. Saya nggak pernah lihat dia sesesak ini. Dia tidak pernah lihat batuk dia seperti ini. Terakhir saya sebelum masuk ruang ICU, kondisi dia di saat itu saya hancur banget ngelihat raut mukanya gitu ya. Kayak sakit banget ya. Sakit banget untuk nafas aja susah. Buat nafas aja susah dia. Saya dudukin posisinya, saya dudukin kan di kasur itu ya. Posisi kalau di ini tuh dia masih gini kan kasur tinggiin. Dia masih belum bisa, masih batuk. Nah, saya dudukin posisi, kan kaki selonjor. Saya di bawah, saya pegangin saya gini. Dia matanya ngantuk, dia sebenarnya pengen tidur tapi dia nggak bisa nafas. Saya ngeliat dia nafasnya, astagfirullahaladzim, ya Allah deh. Seperti ini kamu kayak gitu, nafasnya susah banget. Sekarang gimana kondisinya? Kondisinya makin parah. Dokter belum bisa ngasih kabar baik untuk saya. Pertama dikasih alat bantu nafas namanya ventilator. Dicoba semalaman. Besok berapa hari yang lalu pakai ventilator? 10 hari yang lalu. 10 hari yang lalu. Oh, jadi udah 10 hari di 10 hari yang lalu kurang lebih pakai ventilator. Esok harinya saya di jam berkunjung, dokter menjelaskan lagi. Ibu ini kemarin udah coba pakai alat namanya ventilator. Sekarang nggak bisa ya Bu. Ini nama alatnya HVO, dia bilang gitu. Di atasnya ventilator. Apa itu dok? Saya bilang, pernafasan Raina ini masih jauh Bu, masih susah untuk dia bisa normal. Alat bantu yang nama ventilator aja dia nggak bisa. Dan saya dijelaskan sama dokter, Ibu, ini saya sampai digambarin tuh sama dokter di kertas. Ini nih bentuk jantung kanan dan kiri, terus jantung, terus paru ya kan. Jadi aliran jantung yang kanan ke paru-paru itu kalau kata jalan tol macet Bu, katanya kayak gitu. Ini yang membuat dia sesak kayak gitu. Dan hasil ronsennya itu kabutnya itu masih banyak. Saya tanya, kabutnya ini apa dok? Bilang gitu. Ini adalah bakteri kuman, kata saya gitu ya. Karena bisa dia hilang belum sampai sekarang ini belum antibiotik udah diganti, obat yang dari tadinya rendah ditaikin semuanya. Obat ada 8 macam. Obat jantung, obat tiroid, obat hipertensinya. Dikasih semua. Iya. Dan terakhir saya ketemu kemarin sama dokter. Berapa hari yang lalu? Kemarin. Kemarin. Apa infonya? Infonya itu lagi-lagi anak Down syndrome. Ibu, anak Down syndrome yang dari lahir ada bawaan jantung, dia memang ada berisiko kena penyakit, jadi kayak kompleks gitu komplikasi gitu. Katanya emang berisiko penyakit ini penyakit itu banyak, bukan anak ibu aja ya kan. Dengan PD-nya aku bertanya, tapi mereka berhasil dok? Dengan santai aja jawab tidak. Masya Allah, di saat itu saya hancur. Saat itu juga anak saya Down syndrome sedang berjuang di situ. Saya mikirnya udah saat itu tuh apa ya, kayak nggak ada harapan. Apa saya bilang, dok, apa anak saya hidup matinya di sini dok? Ibu jangan bilang kayak gitu, ibu terus tetap berdoa, katanya kayak gitu. Ibu terus tetap berdoa. Anak saya menyalahkan, dok, apa saya ngasih susunya kelebihan ya dok? Karena kan emang cairan, karena saya terobsesi sama berat badan dia, ya kan. Aku nggak mau nih anaknya baru naik nih Pak ininya, baru naik berat badannya. Aku itu nggak mau banget dia turun gitu loh. Nah saat aku taikin emang dia beda, kayak lebih sesak. Jadi kan waktu itu udah sempat pulang terus balik lagi. Terus apa karena begini ya Pak ya? Terus saya sampai kayak dokter tuh sampai kayak sama saya, ibu
dengerin saya katanya. Ibu jangan menyalahkan apapun, jangan menyalahkan siapapun katanya saat itu. Jadi emang saya ngerasa kemarin itu saya sampai berdebat gitu loh. Kemarin itu nggak baik-baik aja loh, dok, nggak sesesak ini, dia nggak batuk, dia nggak ini. Ibu dengerin saya lagi. Yang namanya penyakit jantung bocor bawahan itu sekarang bisa baik, besok bisa buruk katanya. Jadi saat ini emang lagi buruk katanya kayak gitu. Terus apakah anak saya jantung bocor bisa nutup sendiri? Tidak. Dengan santainya aja ngomong tidak. Iya, nggak kasih harapan apapun. Nah, di saat dokter ngomong kayak gitu, pasti kan ibu udah hopeless ya maksudnya. Nah, ibu putus harapan. Nah, tapi apa yang mau ibu lakuin ke depannya? Apakah tetap harus fighting? Yang penting kayak yakin dulu nih anak saya bisa sembuh atau kayak? Alhamdulillah, saya punya teman yang sesama anak Down syndrome dengan kasus yang sama. Jadi saya belajar dari dia. Dengan menceritakan kasus-kasusnya dulu, dia bilang malah lebih parah dari saya gitu kan ya. Udah ini juga udah operasi jantung juga. Aku kan belum operasi karena emang kondisinya belum membaik. Jadi masih ada pneumonia-nya. Jadi takut infeksi ya kan. Sekarang ini dia ada yang di jantung bocor, hipertensi paru, pneumonia, hipertiroid, kayak gitu sama. Tapi bisa sembuh gitu iya, bisa sembuh mereka. Nah, kuncinya kayak gini, dia bilang, lu kayak lu aja ya temennya, lu jangan sedih katanya gitu, lu jangan banyak pikiran katanya gitu, lu happy aja. Saya bilang, ya anak sakit maksud, jangan salah lu katanya. Batin katanya, kalau lu pengen anak lu sehat, pengen lagi, pokoknya lu yakin sama Allah pertama, kesembuhan dia katanya gitu. Terus lu jangan banyak pikiran, lu mikir yang happy aja, lu peluk anak lu saat lu kunjungan, lu doain pasti, terus kasih semangat ya kan, yakinin bisa sembuh gitu. Nah, itu yang saya jalani sampai saat ini. Betul, itu kan sebagai salah satu terapi. Ketika ibu mikir yang baik-baik, insya Allah suatu kebaikan akan datang. Tapi kita boleh nggak sih tahu kayak perjuangan ini? Ibu udah, kalau misalkan perjuangan orang kadang beda-beda nih. Ibu ngerasa udah memperjuangkan kesehatan Raina ini sejauh apa? Apa yang udah ibu lakukan? Itu kita boleh tahu nggak? Sampai dia bisa sembuh, kan biayanya juga pasti nggak murah ya. Untuk susunya, untuk kayak ongkos dia bolak-balik dan lain sebagainya. Boleh kita tahu nggak perjuangan ibu sejauh ini untuk kesembuhan Raina itu semana? Waktu itu saya ada pinjaman ini ya, kayak yang seminggu sekali kayak ibu-ibu kumpul gitu kan ya. Ibu pinjam ke sana. Nah, waktu itu kan saya warung juga ya, warung. Terus saya minjem buat modal usaha, sisanya saya buat kontrol ya kan. Ya awalnya juga emang tadinya pas dirawat itu kan. Jadi minjem itu sekalian buat usaha sama buat biaya. Agak besar lumayan pinjamannya. Lumayan besar ya kan saat itu. Jadi saya pas warung itu baru berjalan beberapa hari atau berapa minggu, ya anak dirawat lagi, ya kan. Jadi aturan buat besok belanja lagi, tapi kepake yang ada deh tuh, ya kan, kepake lagi. Akhirnya habis dong. Nah, terus ada teman saya nanya ada yang minjemin ini nggak ya? Ada tuh kalau mau ininya gade BPKB katanya kayak gitu. BPKB motor saya gadein ya kan. Minjem buat usaha juga. Tujuannya ya buat kita setiap harinya ya kan. Buat usaha sama buat bayar yang kemarin-kemarin yang kita sempet pinjem. Ya. Jadi kayak gali lubang tutup lubang. Nah, iya. Seperti itu. Nah, sampai sekarang tuh masih berjalan terus belum lagi, aku tuh kan yang aku bilang tadi 7 kali sampai sekarang tuh yang di RSAB aja. Jadi tuh aku ke RSAB tuh untuk itu lagi urgent banget tuh, dia tiba-tiba gitu ya kan mau nggak mau saya nggak mau terjadi apa-apa sama anak saya nggak mau ada penyesalan, saya nggak punya duit, saya pokoknya saya jalan aja ke sana. Saya minjem sama tetangga, minjem 200.000 buat naik ongkos Grab ya, buat naik ongkos Grab ke sana. Alhamdulillah
tetangga masih ada yang percaya sama kami buat minjem, buat berobat anak. Udah tuh kan, pas itu dirawat, pulang, sehat, kan nggak lama. Jadi saya tuh nggak hitungan minggu, hitungan 3 hari, balik lagi ke rumah balik lagi dengan kasus yang sama, pneumonia berulang, ya kan. Pneumonia berulang, saya panik lagi dengan sesak lagi. Ya cari-cari lagi gitu. Pinjaman lagi. Alhamdulillah waktu itu Bu RW-nya baik, masih mau minjem. Jadi pinjaman sampai saat ini lumayan besar ya? Lumayan besar, Pak. Buat berobat Raina, buat Raina, susu, sehari-hari. Karena Ibu pasti habis waktunya nih. Iya bener, nggak sempat usaha yang lanjutin usaha warung itu kan, fokus ke anak. Ya, tadinya itu ya suami saya udah usaha kerja dengan dia ngikut orang, pernah pokoknya ada yang ngajak dia ke sana aja ikutin. Yang dari pabrik, yang dari proyek, sempet lagi enak-enak kerja di proyek, ya namanya kita ke rumah sakit kan mendadak ya, kecuali emang kontrol gitu, ada jadwalnya sekian balik. Nah itu sering nggak masuk tuh suami saya, dengan ininya pemberitahuan lewat WA. Diberhentiin. Bapak Yanto mulai besok nggak usah masuk ya. Astagfirullahaladzim, kata saya, Allah emang lagi butuh banget kita buat ini, ada lagi. Nggak usah masuk dulu ya, katanya nggak ada alasannya, kerjaan lagi nggak ada, lagi kosong. Ya Allah. Tapi ini sepanjang perjalanan ini kan Raina udah 1,5 tahun ya berarti berobat ya. Ada nggak sih Bu di posisi yang capek banget mau nyerah gitu? Kayaknya. Saya nggak akan nyerah. Nggak ada. Capek, saya nggak mau kata capek, karena saya emang saya ngerasa anak ini benar-benar spesial, yang perlu saya banget, dan saya pun masih masih bisikin ke dia, Raina, kamu tetap anugerah mama, kamu rezeki dari Allah buat mama. Mama nggak malu ada kamu, mama bersyukur ada kamu kebahagiaan mama sama ayah. Mama bahagia ada kamu dalam kehidupan mama sama ayah. Ayahnya sayang banget, Kadang orang ada yang nanya, itu ayahnya sayang apa? Enggak, malah ayahnya tuh protektif banget, ayahnya malah. Dia, jadi pokoknya dukungan dari suami. Pertama saya tahu anak Down syndrome itu ya, yang pertama nerima itu suami saya. Sempat dia bilang, kalau kamu nggak mau nerima ya udah, katanya gitu. Kalau emang kamu nggak mau nerima, kalau kamu nggak mau ngurusin, saya yang ngurusin, katanya gitu. Bapaknya ngomong kayak gitu. Saya masih dalam keadaan nangis saat itu. Saya nggak sadar tuh darah udah banyak. Saat itu pas saya dikabarin, saya mikir nggak nyangka, ya Allah, gue punya anak Down syndrome, gue nggak ada keturunan, dan anak gue sehat dua-duanya. Ya Allah Rabbi, jadi pikirnya tuh aneh gitu loh. Pikiran saya tuh anak Down syndrome tuh yang banget gitu ya, nggak ini banget ya. Alhamdulillah, ternyata saya bersyukur banget punya anak Down syndrome. Saya tetap semangat buat ngurusin dia. Saya nggak malu sama sekali punya anak Down syndrome. Saya tetap bahagia ada dia. Karena tuh dia lucu banget gitu loh. Kalau lagi sehat, kalau di rumah tuh, kalau diajak main gitu, saya selalu Raina sama Salsabila, anak mama, anak ayah, yang sehat ya nak, yang kuat. Dia emang nggak bisa ngomong, jadi alasnya diangkat-angkat gitu, terus gitu. Tapi menurut saya tuh ekspresinya tuh yang gimana sih, dia juga seneng gitu loh, Terus ya dia tetap, kalau kemarin tuh yang pas ke kontrol poli kan pakai stroller, dia kakinya tuh selalu gini-gini. Jadi kayak seneng gitu ya. Seneng gitu. Ya Alhamdulillah. Apa sama untuk pastinya kan nggak berat kalau berjuang sendiri ya. Ibu sama bapak juga cuma manusia biasa. Ibu udah pernah doa apa sih sama Allah kalau kita boleh tahu? Ya Allah. Sampai sespesifik apa nih doa ibu untuk sembuhan Raina? Ibu minta apa? Pertama saya minta Raina tuh biar kuat, sehat. Amin. Saya berharap saya biarin dikasih anak Down syndrome. Yang penting anak saya sehat. Walaupun dia, ya pengennya tuh semuanya juga, sama suami saya juga bilang, biarin ya kita dapat anak Down syndrome. Yang penting sehat, nggak ada penyakit ini itu. Dan saya minta Allah, saya mintanya tuh kuat, sabar, ikhlas,
rezekinya ada selalu buat Raina, buat ngurusin dia, buat beli susu, buat kontrol sebulan itu saya ke poli bisa 3 poli. Sebulan 3 poli. Poli kardio, jantung, sama nutrisi, kan selalu dikontrol sebulan sekali nutrisinya. Kemarin dokter nutrisinya tuh girang gitu loh. Bu, kan sebulan yang lalu gitu. Bu, ini naik Bu, katanya. Alhamdulillah, katanya. Saya ngeliat ekspresinya ini juga. Ini terusin ya Bu ya, ini susunya. Nah, saat itu susunya 400 gram cuma 2 hari. Saya bingung banget untuk berat badannya itu. Emang udah cocok tuh. Waktu itu kan gonta-ganti susu. Yang terakhir cocok apa? Brandnya kita nggak boleh ngomong. Ya, waktu itu susu yang mahal. Alhamdulillah nggak cocok. Harganya 200.000 habis 300, 400. Itu habis 2 hari. Dari yang berbagai merek. Iya. Waktu itu sempat diare kan, karena coba-coba susu kan, dirawat lagi kan. Sempat dipuasain untuk coba yang ini lagi. Ya alhamdulillah sekarang udah ada yang cocok. Terus ya ternyata bukan lumayan ya bisa berarti setiap bulan ya? Lumayan Pak, lumayan. Untuk susunya aja lumayan. Lumayan. Kalau misalnya dari kisah Ibu kan ini rasanya berat banget ya. Alhamdulillahnya suami juga ikut support. Katanya Raina juga kan. Nah selain itu tuh apa sih yang memberi Ibu kekuatan lagi gitu untuk terus berjuang? Senyumnya Raina. Saya kangen sama senyumnya dia. Setiap saya ketemu di rumah sakit saya, Mama kangen sama senyum kamu. Mama kangen semuanya pengen peluk kamu. Pengen gendong kamu. Dia tuh kalau digendong sama aku kesini tuh nyaman gitu ya. Diem, anteng. Pokoknya tuh ya kekuatan saya ya emang dia ininya. Maksudnya saya nggak malu gitu loh punya anak Down syndrome yang dulunya berpikiran tentang anak Down syndrome tuh jelek gitu loh. Dan alhamdulillahnya setiap saya ketemu di RSAB itu kan pasien kan bermacam-macam ya Pak. Ada anak sindrom saya samperin Pak. Saya tanya, Ibu anak Down syndrome? Iya. Dia punya penyakit bawaan nggak? Alhamdulillah tidak. Walaupun ada juga udah nutup. Saya berharap tuh anak saya seperti itu gitu loh. Ada yang udah bisa duduk baru umur setahun, ada yang udah bisa makan. Iya. Saya kadang sampai saya liatin dia, ya Allah, anak saya udah bisa makan, bisa duduk gitu ya. Ini berarti masih NGT ya? Masih NGT dengan susu aja. Susu aja. Yang lain enggak. Dia nggak dia kayak kalau ngeliat saya makan tuh sebenarnya kayak orang pengen ya. Kayak gitu kan ya. Gila saya cobain itu dia nggak mau. Kayak tangan aku tuh diteprak. Kayak gitu. Terus duduk juga masih dipegangin. Masih kejengkang kayak gitu. Tapi dokter pernah ngajarin sih sering-sering belajar duduk, terus sering didiri-diriin kayak gitu. Iya, tapi kan sekarang karena fokus jantungnya, nanti baru terapi. Senyumnya Raina Bu, Ibu tuh pengen banget Raina jadi apa sih kalau senyum ini terus merekah? Suatu hari nanti pengennya Raina jadi putri yang seperti apa? Putri yang bisa menjaga dirinya sendiri, yang bisa membanggakan kedua orang tuanya, apapun itu prestasinya, saya pengen dia berprestasi, agar dikenang sama orang. Kalau anak Down syndrome tuh nggak seperti yang orang pikir, yang rendahkan tuh anak yang gimana gitu. Anak Down syndrome juga ada yang berbakat. Iya, sama seperti anak-anak pada umumnya ya. Iya. Tergantung gimana orang tuanya dan lingkungan sekitar yang selalu mendukung. Nah, untuk Raina sendiri, tadi kan kita udah ngomong perjuangannya dan lain sebagainya. Menurut Ibu nih, apa hikmah yang bisa diambil dengan Ibu diberikan suatu anak yang spesial seperti Raina? Ibu udah dapat hikmah apa dari sini? Kan nggak mungkin dong sia-sia dengan kehadiran Raina kan? Pastinya memberikan pasti nggak kegambar juga sebelumnya kan kalau misal anak saya tuh lahir spesial gitu kan. Dengan spesialnya Raina ada berkah tersendiri buat Ibu yang Ibu rasakan. Artinya orang-orang mungkin lebih sayang sama Raina, atau misalnya orang-orang sekitarnya lebih memperhatikan Raina dan lain sebagainya, ada nggak? Alhamdulillah kalau untuk kayak gitu sih aku jadi lebih punya teman sesama DS, berbagi pengalaman ya kan. Aku juga bisa tanya-tanya ke mereka, bisa sharing tukar pikiran anak DS tuh
emang gini ya gitu. Emang anak DS nggak ada jantung bawaannya semua. Ternyata tidak semua, tidak semua. Cuma memang lebih banyak cenderungnya ada penyakit bawaan seperti itu. Ya alhamdulillah saya masih bisa silaturahmi sama teman-teman sesama anak DS. Alhamdulillah banyak berbagi pengalaman. Jadi silaturahminya jadi tambah panjang ya. Silaturahminya Jadi banyak kenal panjang. orang, Iya. banyak orang-orang yang berjuang juga. Iya, Tadi banyak aku banyak. nyimak cerita ibu juga kan, Apa ibu tuh? jadi berubah cara pandangnya yang awalnya Betul. menganggap anak Down Karena syndrome tuh mungkin di luar sana masih banyak Iya. orang tua yang menganggap belum anak menerima belum menerima kondisi kondisi spesial anaknya seperti tersebut. itu. Iya. Bahkan gak jarang juga yang entah nauzubillah dititipkan ke Iya, panti atau bahkan kayak worst case-nya dikemanain gitu Iya. kan. Tapi ibu Iya, berjuang kadang menerima iya proses. kayak saya ngeliat berita-berita di TV gitu ya. Anak yang kondisi yang sempurna, cantik, ganteng, itu kenapa dibuang-buangin? Sedangkan kita yang anaknya masih entah disebut kekurangan atau gimana ya kalau Itu spesial sih. spesial, itu kita sayangnya luar biasa, menerimanya luar biasa, gitu. Kadang saya nggak habis pikir gitu sama mereka-mereka itu pikirnya kayak gimana, dan saya merasa bersyukur teman-teman juga saling mendukung, saling menguatkan gitu kalau kita lagi di rumah sakit gitu. Ternyata saya nggak sendiri gitu loh. Saya nggak sendiri, ya Allah, support dari mereka tuh luar biasa gitu loh. Yang membuat saya tadinya ngedown gitu ya. Jadi semangat. Jadi tuh saya kalau nengokin dia tuh udah nggak ada air mata lagi. Saya tetap air mata tetap saat kita minta sama yang kuasa kayak gitu. Itu nggak tahan banget, dan sebenarnya di luar ruangan pun juga saya udah nangis. Tapi saya mau di depan dia tuh enggak. Karena motivasi itu karena batin katanya gitu ya kan, takutnya nyampe karena gitu. anak bisa merasakan juga kan yang ibunya Jadi tuh saya kayak ya canda-canda aja gitu. Kadang dia kayak ngeresponnya tuh kayak alisnya ditarik-tarik, matanya walaupun dia kan nggak sadar ya. Anak aku tuh nggak sadar, matanya masih gitu-gitu tapi sama lidahnya gitu. Jadi saya yakin nih anak sebenarnya dengar gitu loh. Dan sempet saat itu tuh 3 hari baru masuk tuh dokter tiap hari ngasih ininya ke saya tuh selalu ngedon terus. yang negatif terus Negatif gitu ya. terus. Udah gitu lagi saturasi ya. Saturasi itu kan oksigen napas dia ya. Itu saat itu 56. Saat itu dokter disuruh, saya sedang dalam keadaan nangis. Sekarang ibu tarik nafas katanya. Hapus air matanya, ibu ngomong ke anak ibu kasih semangat. Benar, saat itu saya ngomong, Ibu saya ngomong ngasih apa semangat. kalau boleh tahu pada saat itu? Saat itu saya bilang, Biar Raina, orang-orang tua di luar sana juga mungkin bisa ngikutin ibu ngomong apa sih sampai ibu semangat banget. Raina, anak mama yang sehat, yang kuat, sabar ya nak ya, semua juga pasti diberikan kesembuhan. Mama sayang Raina, ayah sayang Raina. Mama sama ayah bersyukur punya Raina hadir dalam kehidupan mama sama ayah. Nggak ada penyesalan dalam hidup kami, ada kamu. Kami sangat bahagia ada Raina. Saat itu tuh saya tetap doa lantunan ayat suci Allah tetap. Terus ya Allah, semoga diberikan kekuatan untuk anak hamba. Raina, Mama sayang Raina, ayo kuat sayang, bertahan. Mama yakin Rara bisa ngelewatin ini semua, bisa. Dia saya ajak ngomong tuh saturasi langsung 96. Masya Allah. Iya, saya langsung Nurs, kenapa Bu? Itu kalau lihat 96, bagus ya? Iya Bu, kan ibu udah ajak ngomong, anak kan ngerti Bu berarti. Alhamdulillah ya Allah. Saya ini lagi, ya Allah Rara, sehat sayang. Jangan bikin, dalam hati aja juga jangan ngomong bikin kayak gitu. Ya Allah Rara, kuat ya sayang ya. Mama ada di sini, Mama selalu ada dampingin Rara. Mama nggak kemana-mana, Mama nggak pulang. Mama ada sayang, Mama di depan rumah sakit. Mama nggak boleh tinggal di sini nungguin Rara, nggak boleh. Udah ya sayang ya, udah disuruh keluar Mas Sapong kan. Waktu saya semua diceritain ya ke Raina. Diajak ngobrol lah ya. Iya, udah. Kalau dari bapaknya sendiri Bu boleh tahu nggak suka nguatin ibu tuh ngomong apa gitu bapaknya? Iya bilang, ya kamu yang sabar aja.
jangan terlalu banyak pikiran, bilang gitu. Kamu fokus ke anak aja dulu, katanya. Udah nggak mikirin, jangan mikirin apa-apa, katanya kayak gitu. Ya alhamdulillah, saya support banget ke saya, beri dukungan. Ya emang cuma dia yang ngasih dukungan ke saya, sama keluarga saya yang di jauh itu ya. Cuma lewat WA aja karena jauh juga, kayak gitu. Ya udah Boleh alhamdulillah. tahu nggak kira-kira banyak orang-orang yang ngebantu Raina kah untuk kesembuhannya, karena secara finansial kan butuh besar nih. Alhamdulillah ada tetangga ya. Dia juga kalau untuk ekonomi saya rasa sih nggak ada ya. Bukan nggak ada, maksudnya juga kurang. juga Tapi dia mau gitu Oh, membantu Masya Allah. saya, membantu anak kami gitu loh. Alhamdulillah. Kadang saya bilang, udah buat anak lu aja, udah ini buat Rara. Suka Bilang ngasih gitu. tiap bulan. Nah, iya, tiap Luar bulan. biasa. Tapi dia punya anak yang Anak juga. normal. Normal dia anaknya normal. Tiga-tiganya aja normal. Apa ya itu dia tahu keadaan saya karena saya juga kan sering cerita, dia dukung banget, dia malah udah jangan dengerin keluarga kakak, jangan Oh, ada jangan keluarga ngomong yang tadi awal itu kan keluarga kan nggak mendukung sampai sekarang. sampai sekarang Dukungannya nggak banyak ya? nggak ada, Sama sekali. finansial pun nggak ada sama Oh, ya sekali. Malah tetangga yang nggak bantu ya. Tetangga bang, ya saya juga tahu ya keadaan mereka juga sama sama kita. Tapi luar Saya biasa juga tetangganya ya. saya juga Iya, benar-benar. nggak memaksa untuk mereka, enggak, saya mah yang penting doa aja untuk Betul. anak saya. Saya berharap buat keluarga saya yang jauh maupun yang deket, tetangga, teman semuanya, minta doanya buat Raina. Doa pun sudah cukup. Doa deh udah cukup banget, udah bersyukur banget saya anak saya didoain, dikasih supportnya untuk saya, terutama untuk saya, untuk mental saya. Jadi kayak tuh yang pas saya bilang ke dokter itu berarti anak anak saya hidup dan matinya di sini dok, kata saya gitu tuh. Emang benar-benar mental saya tuh emang ini banget gitu, kayak down banget ya. saya masih belum siap dan menerima kenyataan sampai seburuknya itu gitu loh. Tiap hari dia bilang masih belum ada perbaikan, masih belum bilang lebih baik karena masih bantu alat gitu. Dan itu alat itu sakit kak, kata dokter itu dimasukin alat itu tuh sakit gitu tuh. Saya nggak bayangin, ya Allah sampai kapan kamu deh pakai alat kayak gitu. Ya, masih kecil. Iya, saya ngeliat anak saya disaksen, Iya, disaksen. disedot, ini sampai berdarah-darah gitu. Ya Allah, belum lagi diambil darah setiap sehari bisa 2-3 kali, ngambilin darah buat cek ini cek itu. Astagfirullahaladzim, kamu masa kecil ini tuh udah ngerasain suntikan, ya kan, yang suntikan yang banyak. Yang kita aja orang dewasa sakit gitu yang infusan aja, anak DS itu pembuluh darah susah ya nyarinya. Yang di sini nggak dapet, yang di sini nggak dapet. Belum lagi yang di kaki, ya kan, di kaki. Udah tuh kalau bekas-bekasnya. Belum lagi kalau dia banyak gerak, bengkak lah kan, bengkak. Diganti lagi posisi yang enggak, yang kiri yang kanan. Kalau nggak di kaki, kiri kanan. Kan luar biasa sih ngeliat ibu sangat positif, sangat semangat, dan aku sangat terinspirasi sama tetangganya tadi. Iya. Ibu kalau misalnya boleh ngomong ke kamera, nama tetangganya kalau boleh sebutkan. Kalau enggak ibu cukup ngomong, ibu mau ngomong apa sama tetangga ibu yang udah ngebantu itu? Alhamdulillahirabbil alamin buat tetangga saya Ida dan Halo Ida. udah ngebantu ya, terima kasih banget. Padahal dia juga punya anak, sama-sama butuh, tapi dia masih mau ngebantu Raina. Luar biasa. Alhamdulillah, makasih ya Ida. Luar biasa. Sedekah pada saat kita lapang itu adalah hal yang bagus. Tapi sedekah pada saat kita sempit, kita sendiri membutuhkan dan kurang, itu luar biasa. Dan buat teman-teman DS yang Rara juga, alhamdulillah masih bisa. Ya kadang suka ngasih juga teman-temannya. Walaupun kalau nominal banyak dikitnya tuh relatif ya, maksudnya yang penting supportnya secara mental. Walaupun waktu itu pas aku nggak punya uang buat nebus obat, alhamdulillah mereka selalu bantu buat saya. Terima kasih buat teman-temannya Raina udah bantu Raina. Makasih. Satu hal yang menginspirasi aku ya selama ceritanya Mama Raina tadi. Sebagai suami istri itu seharusnya benar-benar saling mendukung ya. Betul. Bukan hanya saat satu visi misi ya. Iya, satu visi misi ketika bukan hanya masalah anak ya, masalah
ke depannya rumah tangga ini mau seperti apa, terus terlebih kalau misalnya kondisi anaknya sakit tuh harus Iya, bahu-membahu iya. kan. Bukan cuma pasangan aja, tapi tetangga terdekat juga kan. Kita Betul. harus aware lah gitu. Ah, ah. Heeh, benar. Itu kalau misalnya nauzubillah min dzalik, suami ibu malah berbalik gitu punggungnya, itu mungkin keadaan ibu nggak sekuat Makin ke sekarang. down. Iya, kalau misalnya nggak ada orang baik di luar sana, tetangga ibu tadi Teh Ida yang ngebantu, itu mungkin ibu nggak bisa sesemangat sekarang gitu untuk tetap berjuang buat Raina gitu sih. Ya kadang-kadang ini hal yang kita lupain teman-teman, orang-orang sekitar kita kadang cuma butuh support, Iya. Betul betul. materi mungkin nomor sekian, tapi ketika diberikan, yuk sembuh yuk, yuk Iya, bisa ini, bisa itu aja aja udah bisa semangat-semangat gitu. Kamu menyemangati kuat, iya kita. betul. Wah luar biasa perjalanan kita pada hari ini Anis ya. Mm, Iya, kira-kira Keren untuk banget penutup nih, ibu mau ngomong apa buat orang-orang tua yang masih berjuang di untuk luar anaknya. sana untuk Iya. anaknya? Bismillahirrahmanirrahim. Buat ibu-ibu terutama anaknya yang DS seperti anak saya Raina Safa Salsabila. Semangat terus ibu-ibu, apalagi yang ada penyakit bawaannya, tetap berjuang, yakin semua bisa. Saya pun sekarang sedang berjuang. Saya tetap yakin dengan kuasa Allah. Saya yakin anak saya bakalan sembuh, bisa keluar dari ICU. Saya juga minta doanya buat anak saya, dari ibu-ibu semua, dari pemirsa semua, penonton semua, buat kesembuhan anak saya, Raina Safa Salsabila, yang sekarang sedang berjuang di ICU RSAB Harapan Kita. Mudah-mudahan ada kabar baik setiap harinya. Mudah-mudahan bisa lepas dari alat yang namanya HVO. Dan buat teman-teman di sana, tetap yakin, semangat, bisa, insya Allah. Allah melindungi kita, memberikan petunjuknya, diberikan kekuatannya kepada kita, tetap semangat. Bismillah, insya Allah. Luar biasa. Iya, biasa banget ya. Teman-teman, tentunya perjuangan Ibu Emma tadi, mama dari Rena akan sangat berat kalau misalnya tanpa didukung oleh doa-doa dari orang-orang baik semua. Amin. Apapun yang bisa kita lakukan, selalu ulurkan kebaikan kepada orang-orang yang terdekat. Iya, betul-betul. Kami juga di sini mendoakan yang terbaik untuk Raina. Amin. Semoga Makasih, segera keluar dari Kakak. ICU dan juga sembuh. Biar kita bisa lihat senyum Raina bareng-bareng Amin, kali ya, teman-teman. amin. Mudah-mudahan ya Allah dijabah, ya Allah. Saya udah kangen banget pengen ngeliat senyumnya Udah berapa Raina. hari nggak lihat? Udah 10 hari semenjak lihat? di Oh, itu nggak ICU. lihat lagi. Lihat, Semenjak tapi 10. kan Dari dalam jauh. keadaan tidak sadar. Iya. Jadi dia kan nggak bisa Iya, senyum, benar. ya kan? Nggak Jadi bisa kita doain ketawa. semuanya, semoga senyum Raina kembali merekah. Amin, ya Allah. Akhirnya teman-teman, thank you banget. Pelajaran banyak lagi buat kita pada kesempatan kali ini. Terus bersyukur dan terus semangat. Kalau misalnya apapun yang terjadi, jangan pernah Pantang menyerah ya. Dan pantang. yang pertama tuh adalah ikhlas dulu. Ikhlas. Menerima semuanya gitu. Ikhlas. Ketika kita sudah ikhlas, pasti Allah tuh menunjukkan jalan kan. Entah dari Amin. sisi kanan, sisi kiri. Kita harus berjuang seperti apa, bagaimana caranya. Siapa yang membantu gitu melalui tangan-tangan Allah itu ya. Luar Di biasa. dunia ini gitu. Jadi tuh Ya, itu luar biasa. Jadi teman-teman, apapun yang teman-teman rasakan, karena suara-suara kebaikan itu pada hakikatnya ada di sekitar kita. Pilihannya ada pada kita. Apakah kita mau mendengar ataukah kita mau abaikan? Thank you. Akhirnya terima kasih Ibu terima kasih Sama-sama. atas waktunya. Alhamdulillah. Ya kan? Akhirnya pada kesempatan kali ini kita undur diri dulu. Ya, dulu saya Nisa Saya Sidik. dan Saya Ibu Emma. ya pamit dari hadapan pemirsa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana videonya? Seru kan? Kalau mau yang lebih seru lagi, boleh lihat video kita yang lain. Dan jangan lupa di-subscribe, di-like, sama di-komen juga. Nah, buat teman-teman juga nih yang mau dapat merchandise kita, ini keren banget nih. Bisa belinya di link yang udah kita sediain di bawah ya. Karena sebagian penjualan dari merchandise ini untuk membantu adik-adik kita yang ada di rumah singgah Ruang Sejahtera Umat. Oke, thank you.